Halo semuanya, kembali lagi ke channel Zigzag Tarot teman-teman. Di pembacaan kali ini saya akan membacakan untuk Taurus, ya, percintaan kamu di bulan Agustus. Sebelum kita masuk ke pembacaan, saya akan ingatkan kalau ini adalah pembacaan umum. Energinya bisa terbolak-balik, bahkan tidak bisa resonate untuk semuanya. Jadi kalau seandainya tidak resonate, kamu mungkin bisa ambil pelajaran dari video ini. Oke? Atau kalian bisa kunjungi channel reader lain karena setiap reader memiliki energi yang berbeda. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke dalam pembacaan. Saya akan tarik satu kartu untuk kondisi hubungan kalian terlebih dahulu, ya. Sebentar. Oke. Maaf ya teman-teman, ini kursinya udah bunyi-bunyi. Aduh, bentar-bentar. Oke, saya akan shuffle. Temperance. Sekarang kita akan tarik beberapa kartu. Sebentar. Ini kartunya ada yang bolak-balik nih. Oke. The Moon. Two of Coin. Taurus. Two of Swords. Page of Coin. Okay. The Devil. Ada kartu 8 cup atau 7 ya? 8. Queen of Pentacles. The Hangman. Oke. Nah, Temperance menggambarkan kondisi hubungan yang mungkin saat ini ada perbedaan pendapat atau perbedaan tujuan. Mungkin beberapa dari kalian ada yang beda agama. Dan ada arti lainnya juga. Temperance menggambarkan kondisi hubungan yang butuh ketenangan. Kondisi hubungan yang butuh waktu untuk sendiri, ya, untuk mengontrol diri, pikiran, emosi gitu ya. Yang dimana juga ada kartu The Moon. Nah, ini hubungan penuh dengan suatu keraguan yang sangat-sangat dalam. Keraguan. Saya akan shuffle untuk kita explore. Oke. Ada dua kartu, The Chariot dan Nine of Swords. Apa lagi di sini? Shuffle lagi. Ada kartu Temperance lagi. Turun kartu Temperance. Hubungan yang mungkin, ya, bisa kita katakan penuh dengan keegoisan, teman-teman. Yang dimana mungkin salah satunya egonya tinggi gitu. Atau bahkan dua-duanya. Dan juga hubungan yang penuh dengan beban pikiran, ya, negative thinking. Tentang apapun, mungkin ada yang pernah ketahuan selingkuh atau gimana-gimana, ya. Yang membuat kalian di sini merasa terkurung, bahkan stres. Oke, bahkan itu menghambat kalian untuk bergerak maju. Dan hubungan Temperance yang mungkin tidak ada tujuan ke depannya. Atau perbedaan pendapat seperti yang saya katakan tadi, ya. Jadi ada beberapa cerita di sini atau bahkan semuanya cocok. Kalau mungkin cocoknya di beberapa, ya ambil aja yang itu, ya, yang cocok untuk kalian gitu. Lanjut, di bawahnya ada kartu The Devil. Mungkin hubungan yang juga di sini udah toxic relationship. Oke. Yang dimana juga The Devil ini menggambarkan tentang luka yang membekas juga. Oke. Yang mungkin pernah terjadi di masa lalu. Oke. Ada Two of Coin di atasnya. Juga menggambarkan tentang ketidakstabilan di dalam hubungan. Hubungan yang goyang gitu ya. Saya mau tambahkan The Devil sedikit. The Devil ini juga menggambarkan tentang hubungan yang mungkin lebih banyak nafsu daripada cinta. Oke.
Ya mungkin juga salah satunya itu udah bukan cinta lagi tetapi udah menjadi obsesi, itu juga bisa. Dan di bawahnya lagi ada kartu 8 cup ya. Nah, ini juga menggambarkan tentang kondisi hubungan yang mungkin salah satu menarik diri, meninggalkan, atau bahkan di sini hubungan yang dimana di saat kalian menjalani hubungan ini merasa ada sesuatu hal yang kurang, kayak ada yang nggak lengkap gitu. Atau bahkan salah satu di sini belum sembuh dari luka masa lalu, itu juga bisa ya. Dan ada kartu Two of Swords, teman-teman. Nah, ini juga menggambarkan di dalam hubungan ini kalian bingung harus bagaimana. Bahkan ini menjadi suatu masalah yang kalian ratapi terus menerus ya. Dan juga ada kartu 8 koin. Ini juga menggambarkan tentang hubungan yang kurang kerjasama. Oke. Yang tidak mau bekerja ya, saling membantu gitu. Atau salah satunya fokus ke pekerjaan gitu ya, itu juga bisa. Nah, di bawahnya ada kartu The Hangman yang membuat kalian di sini hanya bisa terdiam, terhenti, tidak ada penyelesaian hubungan yang gitu aja. Dan ada The Star, Three of Cups, bahkan The High Priestess. Nah, kartu The Star di sini menggambarkan tentang kalian yang sebenarnya mencoba untuk healing bahkan sembuh. Oke. Three of Cups juga menggambarkan tentang energi ketiga ya. Jadi ada banyak arti sebenarnya, tapi kalau saya lihat ini ada luka yang membekas tentang masa lalu, mungkin tentang perselingkuhan. Oke. Tentang energi ketiga, nggak harus tentang perselingkuhan juga ya. Three of Cups itu ada banyak arti seperti pertemanan, tentang kebahagiaan juga ya. Party. Hal-hal baik itu juga bisa. Nah, tapi kalau saya lihat ini pernah ada kisah yang bisa kita katakan ada perselingkuhan di dalamnya, atau bahkan ini memang udah kisah cinta segitiga beberapa dari kalian ya. Ingat teman-teman, ini pembacaan umum. Oke, jadi ada banyak cerita di sini. Sebentar. The High Priestess. Oke. Hubungan yang tertutup atau bahkan salah satu masih menyimpan ya luka masa lalu. Oke, atau bahkan juga ini hubungan memang hubungan kisah cinta segitiga. Nah, jadi untuk kondisi hubungan kalian saat ini dipenuhi dengan keraguan, kebingungan, tidak tahu harus bagaimana, tidak ada penyelesaian, oke? Bahkan kalau saya lihat juga udah menjadi toxic relationship ini. Nah, jadi ayo lakukan suatu pembaharuan, suatu perubahan ya. Oke, agar kalian bisa mendapatkan hubungan yang bisa kita katakan itu apa ya, positif lah, tidak ke arah yang negatif gitu. Oke, seperti contoh kalian mungkin terus-terusan bersedih, terus-terusan berantem ya, mungkin masalah yang diungkit itu aja. Nah, itu salah satunya. Nah, sekarang kita akan tutup. Saya akan masuk ke gambaran kedepannya hubungan kalian. Nah, jadi sebelum kita masuk ke gambaran kedepannya, ingat ya teman-teman, gambaran kedepannya atau sesuatu hal yang belum terjadi itu bisa saja berubah-ubah. Dan juga apa yang kita lakukan saat ini ya, itu akan berdampak di kedepannya, di masa depan. Oke, sekarang saya akan shuffle kartu energi lagi untuk gambaran kedepannya. The Chariot. Nah, jadi ingat ya, harus ada penyelesaian masalah untuk kondisi kalian saat ini. Jangan gitu-gitu terus ya. Jadi kalian juga harus bisa saling percaya satu sama lain ya. Harus juga bisa saling menjaga kepercayaan ya satu sama lain. Jika ada problem yang belum terselesaikan di masa lalu, ayo coba untuk selesaikan, coba untuk mengikhlaskan atau meminta maaf ya. Gambaran kedepannya hubungan kalian, Taurus. Two of Swords. Ini kita pakai tarot yang satu lagi. Ada Six of Swords ya, The Star, Page of Pentacles, Four of Swords, Justice, The Devil, Five of Wands. Nah, gambaran kedepannya
The Chariot. Kalian akan terus bergerak maju, akan terus melangkah maju. Kalian di sini tidak takut akan tantangan, akan rintangan. Bahkan kalian tidak takut akan resiko. Dan kedepannya ya sama, ini gambarannya masih ada kaitannya dengan energi kalian saat ini. Akan ada kebingungan yang membuat kalian di situ terhenti, ya harus bagaimana. Di samping itu kalian mencoba untuk mengalir saja, mencoba untuk mengikhlaskan bahkan di sini. Dan kondisi hubungan mungkin akan renggang, ya. Bahkan beberapa dari kalian ada yang berakhir ending, atau bahkan ada suatu kebohongan yang terungkap tentang apapun, atau hubungan yang goyang dan tidak stabil, tidak ada keadilan di dalamnya. Yang dimana juga kalian mencoba untuk menyembuhkan diri, alam semesta support kalian di sini. Dari kaliannya lagi harus ada pergerakan dan usaha. Oke, the devil di bawahnya juga, ya, masih ada luka yang membekas atau hubungan yang masih toksik. Di samping itu mungkin kalian di sini akan ya melakukan suatu perubahan sedikit demi sedikit, ya walaupun masih ada the devil, ya. Dan kalian di sini pada akhirnya akan saling meminta maaf. Oke, berbaikan. Ya walaupun di sini mungkin hati masih tidak terima atau masih ada cekcok tentang apapun itu. Oke teman-teman, jadi ayo kita tutup dulu. Semoga dari pembacaan ini bisa membantu kalian dan bermanfaat untuk kalian. Dan juga ingat ya, harus ada penyelesaian. Dan ini semua saya kembalikan kepada kamu karena pilihan ada di tangan kamu. Kedepannya bagaimana itu kamu yang menentukan teman-teman. Nah, jadi ayo kita tutup dulu. Semoga problem yang kamu jalani saat ini bisa terselesaikan dengan baik ya. Jadi kita tutup dulu sampai di sini saja. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton, yang udah support saya. Oke, yang udah subscribe. Dan maafkan saya jika ada kesalahan kata atau salah pengertian teman-teman. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Bye.